Bisa kita mulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Mari kita awali pertemuan kita di pagi ini, kajian duha ini, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menjalani kehidupan di hari ini. Saat barangkali, mohon maaf, sementara saudara-saudari kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Penting Bapak Ibu catat, Allah memberikan statement dalam Al-Qur'an di surah ke-67 Al-Mulk ayat kedua itu, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita nanti fokus karena saya 10:30 harus meninggalkan tempat ini ya. Jadi saya harus berangkat kembali. Jadi nanti ada materi yang harus kita padatkan. Jadi kalau ibu tidak fokus nanti ada beberapa hal yang ketinggalan, sayang ya. Lihat kalimatnya, huwallazi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian lalu kehidupan. Tujuan utamanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji yang masih hidup itu siapa yang bisa meningkatkan amal kebaikannya. Sekarang coba perhatikan di sana, di ayat itu yang didahulukan kematian atau kehidupan? Kematian. Huwallazi khalaqal mauta wal haya. Tapi umumnya manusia, maaf, wafat dulu baru hidup atau hidup dulu baru wafat? Hidup dulu baru wafat. Baik. Pertanyaannya, lihat, kenapa di situ didahulukan kematian dulu baru kehidupan? Dan ujungnya ditutup justru menguji yang masih hidup untuk meningkatkan amal baiknya. Ini bisa dibaca nanti dalam ilmu balaghah, ya, ilmu sastra bahasa Arab. Kehidupan kenapa diakhirkan di ayat ini? Seakan-akan ingin memberikan kesan bahwa hampir tidak ada manusia yang umumnya ingin meninggal cepat-cepat ya. Selalu ingin di akhir ya. Ingin lebih lama ya. Bukti gampangnya mudah saja ya. Siapa di antara kita yang ingin meninggal 5 menit lagi? Tidak ada ya. Hampir semua mengatakan nanti. Karena itu kehidupan diakhirkan ya. Tapi ketika maut itu didahulukan, seakan-akan ingin memberi pesan kepada kita, harap-harap ingin hidup dalam keadaan yang masih panjang, tapi maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Kita mesti sadar bahwa barangkali sementara orang yang sudah kembali menghadap Allah, menurut Allah prasangka baik kita bakal sudah cukup. Amal baiknya sudah banyak, dosanya sudah banyak diistighfari. Jadi barangkali menurut Allah dosanya ringan, amal baiknya cukup, pulang, selesai. Kita yang masih hidup diberi kesempatan mulai dari hari ini, justru barangkali termasuk bagian ujung ayatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk bisa belajar dari itu, menyempurnakan amalan-amalan yang kurang di masa lalu dan memperbanyak amal-amal kebaikan dari kesempatan yang diberikan ini. Maafkan saya kalau harus mengatakan, bila ada orang sudah diberi kesempatan tidak juga digunakan, maka berlipat kerugian pada dirinya. Coba ibu cek itu ya. Ada anak 3 tahun sudah hafal Quran walaupun sarafnya terganggu. Fajar namanya. Lahirnya prematur, sarafnya terganggu, yang kalau ditanya jawabnya baru beberapa detik kemudian. Tapi kalau ditanya Quran itu seketika bisa menjawab. Musa usia 5 tahun, beranjak ke 6 tahunnya matanya buta, bisa hafal Quran ya. Ada orang diberikan 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun untuk pegang mushaf pun kadang-kadang sulit ya. Nah, saat Allah memberikan kesempatan lagi, maksimalkan ya.
berikan dan isi itu dengan kebaikan. Barangkali ini waktu diberikan oleh Allah untuk sekedar beristighfar kita akan dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan menambah amal soleh yang barangkali kurang, supaya cukup bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal soleh kita yang sekiranya diwafatkan kita kapan saja, cukup bekal kita untuk kembali kepadanya. Baik ibu dan bapak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam topik tazkiyatun nafas, ya, tazkiyatun nafas, ilmu untuk menjaga diri, ilmu untuk menjaga diri dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit jiwa yang mengotori. Jadi ilmu, ya, saya ulang, ilmu untuk menjaga diri dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit jiwa yang mengotori. Ilmunya disebut dengan tazkiyatun nafas. Di 2 atau 3 edisi yang lalu kita telah bahas pendahuluan atau mukaddimah dari ilmu ini, ya. Kita sudah terangkan bagaimana awal mula manusia diciptakan. Kita sudah bahas apa itu perbedaan antara roh, ya, kemudian nafas, ya, ada juga akal, ada fisik, kita sudah bedakan. Nah, hari ini kita akan belajar inti kajiannya. Jadi dimulai dari sini, ya. Dan ini nanti akan menentukan apakah seseorang bisa berperilaku baik atau berperilaku buruk. Kesimpulan kita yang terakhir kemarin, sikap seseorang bisa bersikap baik atau buruk, beramal soleh atau berbuat salah, itu kata Nabi bergantung pada keadaan hatinya. Jadi kalau situasi hatinya tidak memiliki penyakit-penyakit, bersih dia, maka hati akan memberikan respon positif kepada seluruh anggota tubuhnya, ya. Jadi kalau dalam diri kita ini tidak punya iri hati, misal, ya, sikapnya hanya baik saja, tidak punya dengki, tidak punya marah, ya, sikapnya baik, maka yang keluar ke tangan akan baik, ke wajah akan baik, ya. Yang terlahir hanya senyum, matanya baik, perkataannya baik, tangannya baik, kakinya baik, karena isi hatinya bersih, tidak ada yang kotor, ya. Tapi kalau isi hatinya kotor, ini yang jadi masalah, mohon maaf, maka yang kotor ini nanti akan diteruskan masuk ke mata, tiba-tiba pandangannya tidak mengenakan, ya. Orang bisa berpandangan dengan teduh, yang ini kok terus-terusan melotot, ya. Masuk ke mulut, ada orang yang bisa bicara yang baik-baik, tapi kok yang ini bisa kasar, ya, karena isinya kotor, ya. Masuk ke tangan, bisa berbuat yang curang. Masuk ke kaki, bisa melangkah pada yang tidak tepat. Nah, ilmu untuk membersihkan keadaan hati ini supaya yang mengalir pada anggota tubuh itu baik, itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafas. Nah, sekarang kita akan belajar pada bagian inti ilmu yang pertama, ya. Ini yang paling penting. Saya terangkan dulu. Nanti ada 2 bagian dalam ilmu tazkiyatun nafas yang penting dibahas, ya. Saya berikan pesan yang penting karena bagian pertamanya nanti itu jarang diungkap, Bu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ilmu tazkiyatun nafas, ini agak jarang membahas yang pertama. Biasanya langsung pada yang kedua, ya. Biasanya dibahas dalam ilmu tazkiyatun nafas apa penyakit-penyakit hati itu, ya. Bagaimana membersihkannya, ya. Padahal nanti kita akan lihat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, ilmu ini akan dibagi pada 2 tahapan. Baik, mari kita lihat pelan-pelan. Saya pernah terangkan di awal pertemuan bahwa setiap manusia yang tercipta terlahir dari perut ibundanya, rahim ibundanya, maka keadaannya disebut oleh hadis Nabi SAW sebagai fitrah, cenderung baik, ya. Dan lingkungan nanti akan merubah, tiba-tiba bisa bersikap buruk, ya. Kita lihat di hati seseorang, kalbu seseorang. Asalnya cenderung bersih, ya. Dari bersih ini berpotensi menjadi pribadi yang baik. Pelan-pelan. Ini sudah besar. Baik. Lihat sini. Karena itu Bapak Ibu tidak akan pernah temukan anak baru lahir sudah berperilaku buruk, itu tidak ada, ya. Saya belum pernah dengar sampai dengan pagi ini ada anak baru dilahirkan ibunya sudah mencela misalnya, itu nggak ada. Begitu lahir, kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada, ya, pasti nangis, ya. Saking lembutnya orang di sekitarnya, jangankan kawannya, lawannya pun bisa sayang itu, ya. Bisa sayang, kelembutannya, kasih sayangnya dan sebagainya, ya.
Tapi kenapa nanti setelah dia tumbuh, berkembang dewasa, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya? Lisan bicara bisa berubah, kaki melangkah bisa salah, pandangan bisa keliru. Nah, Nabi mengisyaratkan, kita sudah bahas di pertemuan lalu, ada penyakit-penyakit yang masuk ke hatinya. Ini penyakit yang masuk ke hatinya. Fa'abawahu, kata Nabi, ya, maka lingkungan sekitarnya. Ini ada yang spesifik menerjemahkan orang tua, itu kurang tepat, ya. Abawa itu dalam bahasa Arab itu bukan ayah dan ibu. Abawa itu lingkungan yang memberikan pengaruh, ya. Bisa ayahnya, bisa ibunya. Ada anak ketika terlahir ayahnya wafat, ya. Sebelum lahir, bahkan sebelum lahir ayahnya meninggal, saat lahir ibunya meninggal, ya. Kan bawaannya baik itu. Cuma mungkin dirawat oleh pamannya, dirawat oleh kakeknya, dirawat oleh tetangganya, ya. Nah, itu yang memberikan pengaruh. Ada yang dirawat oleh keluarganya baik, cuma disekolahkan di tempat yang tidak baik, bergaul di lingkungan yang tidak baik. Itu yang memberikan pengaruh. Masuk penyakit ke dalam hatinya, kata Nabi. Ini yang kemudian merubah keadaan yang bersih menjadi kotor. Dari sini melahirkan perilaku yang buruk kehidupannya. Tanpa. Nah, ilmu untuk mengembalikan yang kotor ini ke dalam keadaan bersih, membersihkan penyakit yang mengotori kalbu ini supaya kembali pada keadaan yang baik sikapnya, bersih isi kalbunya, itu yang kita namakan dengan tazkiyatun nafas, ya. Kemarin kita sampai sini. Baik. Pelan-pelan. Sekarang mari fokus di sini, kita mulai inti bahasan kita. Pelan-pelan. Umumnya kajian tazkiyatun nafas itu langsung membahas bagaimana caranya membersihkan kalbu dari penyakit-penyakit yang mengotorinya, ya. Tapi sebetulnya ada kajian yang cukup dalam yang justru memulai dengan bagaimana cara mencegah penyakit itu masuk ke dalam kalbu. Mari kita lihat, asalnya saat seseorang itu terlahir, bersih atau kotor hatinya? Bersih, ya. Kenapa bisa kotor? Karena ada penyakit yang masuk ke dalam kalbunya, gitu kan? Baik. Sekarang persoalannya, kalau penyakit itu bisa kita cegah untuk tidak masuk, kenapa harus kita bersihkan? Seperti penyakit fisik, ya. Ya. Ada seorang terkena penyakit fisik, kalau dia bisa cegah dirinya tidak terkena penyakit dengan melindungi diri, kenapa harus disembuhkan? Ya. Jadi kalau bisa mencegah, kenapa harus mengobati? Ya. Karena itu bagian pertama dari ilmu tazkiyatun nafas itu sebetulnya bukan membersihkan kotoran yang ada di kalbu, tapi satu, mencegah penyakit-penyakit hati masuk ke dalam kalbu. Aspek pencegahan. Satu, pelan-pelan. Nah, nanti pada bahasan yang kedua, kalau ternyata selama hidup ini ada struktur tubuh kita yang lemah untuk mencegah penyakit itu masuk, ya, seperti penyakit fisik mudah datang, menginfeksi, ya, mudah menjangkiti karena imunnya lemah, maka nanti ada orang yang hatinya pun lemah, ya, perisainya lemah, sehingga mudah terjangkiti penyakit-penyakit hati. Nah, kalau sudah masuk ke dalam jiwanya, ke dalam kalbunya, bagaimana kemudian cara membersihkannya? Itu bagian yang kedua nanti, ya. Cara mengobati atau membersihkan penyakit hati. Jadi pertama aspek pencegahan, kedua aspek pengobatan atau pembersihan. Kita mulai bagian yang pertama. Dicatat dulu dalilnya, silahkan. Kita berusaha sedapat mungkin untuk bisa membahas sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi nanti kita akan bahas, kalau ada teori-teori modern terkini yang paling bagus, maka bila ada di Quran, Quran yang terbaik, ya. Bila ada contoh-contoh yang cukup baik, kalau Nabi sudah mencontohkan, maka contoh Nabi yang paling bagus, ya. Nanti kita akan buktikan. Satu, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, para pria. Ayat 31 untuk perempuan. Pelan-pelan. Sudah? Dua, Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 25.
Saya coba tulis ya. Coba tulis. Ke sini saja. 1 Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Kita ambil contoh beberapa ayat saja. 2 Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 25. Itu bisa disimpulkan di Quran surah kedua ayat ke-7. Ini bahayanya. Kita ambil hadisnya misalnya. Saya tuliskan ke sini. Nanti kita bacakan ulang. Hadis Muslim nomor hadis 1015 1015. Hadis Muslim masih nomor hadis yang kelima. Saya urutkan sesuai dengan urutan topiknya ya. Hadis yang kelima. Baik, saya bacakan ulang. Sudah? Saya ulang ya. Quran surah 24 An-Nur ayat 30 sampai 31. Kedua Quran surah ke-6 Al-An'am ayat ke-25. Ketiga Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-7. Hadisnya kita ambil 2 contoh saja ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1015 dan hadis masih riwayat Muslim nomor hadis yang kelima. Baik. Kalau ibu punya kitabnya, bapak punya kitabnya, di jilid yang pertama terbitan Darul Hadis itu halaman 107 ya. Di situ bisa ditemukan nomor hadis yang kelima dari Abu Hurairah. Sudah? Baik. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, seperti pernah diulas di pertemuan lalu, bahwa saat Allah menciptakan manusia itu, selain memberikan inti kehidupan pada jiwanya, tempat roh bersemayam dalam dirinya, ternyata roh ini punya koneksi ya. Jiwa ini punya koneksi yang menyambungkan dia, hati-hati, ini agak dalam kajiannya ya, yang menyambungkan dia dengan seluruh elemen tubuh ya. Jadi pelan-pelan tangan bisa bergerak ya, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, itu kalau roh memberikan komando ya, memberikan perintah ya. Nanti yang menjadi jembatan disebut dengan akal. Saya telah terangkan di pertemuan lalu ya. Jadi setiap tangan ingin bergerak, roh memberikan perintahnya, masuk lewat akal, akal kemudian meneruskan kembali ya. Saya sudah sampaikan di pertemuan lalu tentang penemuan ini, dan kami sudah bahas ya. Dulu kita bahas dengan Dr. Manufris Kasim, dan ini terbukti secara ilmiah ya. Ketika manusia di MRI dilihat, ternyata betul seluruh tindakan-tindakannya itu benar kata Nabi, asalnya dari kolbu ya. Di ketika kolbunya ini baik, maka rohnya, kolbunya akan memerintahkan kepada akalnya ya. Akalnya meneruskan, misal kepada tangan, tangan berikan ya. Mulut senyum ya. Wajah tetap dengan baik, kaki melangkah ya. Sebaliknya ketika isi hatinya kotor, maka diteruskan kepada akal, akal kemudian meneruskan kepada tangan ya. Tangan bisa mencuri, kaki bisa menendang, mulut bisa bergibah, macam-macam. Nah, tapi yang paling menarik ini, dan ini pun dibuktikan melalui penemuan yang sangat ilmiah. Bagaimana roh bisa memberikan respon itu? Ternyata di situ ada respon bolak-balik, tergantung dari aspek luar. Saya ulang, tergantung dari aspek luar, yaitu anggota tubuh ini yang menerima informasi-informasi yang disampaikan ke dalam kolbunya. Saya ulang ya. Jadi ketika kita misalnya melihat, kemudian mendengar atau menerima informasi tertentu, itu yang diteruskan kepada kolbu. Kalau yang diterima baik, maka kolbu akan merespon dengan baik. Diberikanlah respon lewat akal ya, untuk diberikan respon terbaiknya. Tapi kalau yang diterima itu yang buruk-buruk, misal mata melihat yang jelek ya, maka informasi yang jelek ini akan diteruskan kepada kolbunya. Dari sini diproses di akalnya, ini yang meneruskan respon-respon buruk pada anggota tubuhnya. Nah, jelas sampai sini? Ini agak dalam sedikit ya. Baik. Dari sini kita sederhanakan sebentar, kita sederhanakan. Ternyata sumber seseorang
itu bisa mendapatkan penyakit-penyakit di kolbunya. Penyakit itu masuk lewat sumber-sumber di anggota tubuh kita yang menerima informasi. Mata, apa fungsinya? Bukan cuma melihat, menerima informasi lewat penglihatan. Karena bukankah ibu saat melihat sesuatu merespon sesuatu? Bukankah bapak saat melihat sesuatu baru muncul respon? Ya. Coba cek deh ya. Cek. Bukankah saat Anda melihat saya baru terfikirkan untuk memberikan respon? Ya. Ada yang mikir, ada yang macam-macam, ya. Bukankah saat melihat pintu masjid dibuka, tiba-tiba respon ke kaki, masuk langkahkan kaki kanan, ya. Begitu pintu dibuka untuk keluar, responnya langkahkan kaki kiri, ya. Kenapa respon itu keluar? Karena ada yang dilihat. Ada yang nampak dalam penglihatan, ya. Demikian juga ketika Anda misalnya mendengar sesuatu. Contoh. Ibu tolong simpan pulpennya dulu, Bu. Simpan dulu, yang ada nulis. Tuh kan ibu lakukan kan? Saya katakan simpan karena ibu dengar, maka muncul respon. Ya. Kalau saya tidak katakan itu, ibu tidak akan simpan. Ya. Di apa yang sering kita dengar dalam kehidupan, dengar baik, muncul kebaikan. Dengar jelek, muncul yang jelek. Ya. Di setiap yang didengar, setiap yang dilihat, setiap yang dirasakan, justru itulah yang akan sampai ke dalam kalbu. Bila baik akan memberikan yang baik-baik, yang jadi masalah di sini kita akan memulai. Bila yang dibawa itu adalah informasi yang buruk, baik yang ditatap, didengar atau yang dirasakan, justru itu yang membawa penyakit. Maka turunlah kemudian ayat-ayat Quran. Kita mulai bahasanya di sini. Aspek pencegahan pertama, jika seseorang tidak ingin terjangkiti penyakit kolbu dan tidak harus dibersihkan, maka dia harus menjaga sumber-sumber informasinya agar tidak membawa yang buruk yang dibawa ke dalam kolbunya. Jelas di sini? Yuk kita mulai dari kepala dulu, ya, sampai nanti ke ujung kaki. Pelan-pelan. Ibu tidak akan temukan ini, termasuk bapak, di kitab manapun, ya, kitab yang dianggap agama di muka bumi ini, atau kitab-kitab buku-buku yang jadi pegangan, kecuali cuma di Quran. Ya. Kita akan temukan informasi yang sangat hebat, menyampaikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana caranya menjaga keseluruhan ini, agar seluruh informasi yang masuk ke dalam diri kita itu baik, dan direspon nanti lewat perilaku yang baik. Kita ambil contoh, satu mata. Tadi apa fungsinya mata? Lihat. Baik. Ternyata kata Quran tidak sampai situ. Ya, tidak sampai situ. Yuk kita lihat Quran surah 24 ayat 30 sampai ayat 31. Pelan-pelan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ada ayatnya? Baik. Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki para ikhwan. Kata Allah dalam Al-Quran, Muhammad qul lil mu'minina, katakan pada orang-orang yang masih merasa punya iman. Baik. Sebentar, kita berhenti dulu di bagian pertama ini. Saya berikan rumus tafsir sebentar, Bu ya, Pak ya. Kalau kita temukan di dalam Al-Quran ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman, apapun bentuknya. Misal, ada yang menggunakan yu'minun, ya. Al-Baqarah ayat ketiga, kalimat iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada yang menggunakan amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada yang menggunakan al-mu'minun seperti ayat ini, ya. Mu'minun, qad aflahal mu'minun, mu'minin, kullil mu'minin, ya. Kalau ibu bapak temukan di Quran, saya agak pelankan sebentar, ayat-ayat yang dibuka dengan kalimat iman, yakinkan, hati-hati, isinya, informasinya itu akan menjadi indikator ukuran tingkat keimanan seseorang. Kalau isinya perintah diawali dengan kata iman, maka perintah itu akan menjadi ukuran keimanan seseorang, ya. Semakin cepat merespon perintahnya, itu menandakan semakin kuat imannya. Tapi kalau semakin bermalas-malasan bahkan ditinggalkan perintahnya, itu tandanya imannya bermasalah. Saya beri contoh, kalimat iman pertama di Quran itu disandingkan dengan kalimat sholat. Coba lihat Al-Baqarah ayat 3, kita hafal, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat iman disandingkan dengan kalimat sholat, ya. Ini artinya orang-orang yang cepat merespon perintah sholat, ya, mudah menunaikan sholat, itu tandanya imannya bagus, baik, ya.
Tapi kalau ada orang yang malas-malas, bahkan ditinggalkan dalam kehidupannya, dia mengaku muslim tapi tidak mau sholat, maka ada yang salah dalam imannya. Ada yang salah. Ya. Subuh jam berapa sekarang? Bagaimana? Masya Allah. Jadwal belanja tahu, jadwal sinetron tahu, jadwal sholat tidak tahu. Jadi, subuh jam berapa? 4:36. Baik. Lihat sini. Panggilan sholat disandingkan dengan iman. Ya, termasuk Anda yang Jumatan juga. Jumatan dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ya. Adzan subuh 4:36. Saya sering berikan contoh ini, ya, disandingkan dengan kalimat iman. Ada orang yang sebelum adzan bahkan dia sudah siap-siap. Jam 4 dia bangun. Ada yang jam 3, dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Nah, ini tandanya orang-orang yang cepat merespon perintah itu imannya sangat bagus, imannya baik, ya. Tapi yang jadi masalah, misal dipanggil jam 4:36, ada yang malas-malasan, ya, ada yang terabaikan, bahkan mungkin ada yang baru bangun jam 6:34, ya. Dan ini pun belum sadar sholat, maka ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Dia bola bisa bangun, sholat bisa tertinggal, ya. Ini imannya bermasalah. Sekarang yang menarik, rumusnya di Quran, rumus ini sekarang diterapkan dalam praktek tazkiyatun nafas. Kata Quran, kul, katakan lil mu'minin, Muhammad katakan bagi para pria yang masih merasa punya iman. Jadi iman kita dipertaruhkan, Pak. Ya, iman kita di sini diukur. Ya ghaddu min absarihim, tolong jaga pandangannya, batasi. Ternyata kata Quran, mata itu fungsinya bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat pada hal-hal yang diperkenankan, ya, yang dibatasi oleh hukum syariat. Ya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ada di antara para pria melihat sesuatu yang tidak diperkenankan di luar batas yang dibenarkan oleh syariat, maka ada yang salah dengan imannya. Tapi jika ada di antara kita, para ikhwan, para laki-laki yang melihat yang diperkenankan oleh syariat saja, yang lainnya kemudian dipalingkan, ya ghuddu itu palingkan, ya. Pada yang benar dilihat, pada yang tidak benar kemudian dipalingkan, maka itu pertanda ada kebaikan dalam imannya. Baik, yuk kita perhatikan misal, ya. Nabi menganjurkan kita melihat yang baik-baik, ya. Melihat orang ke masjid, melihat Quran, melihat orang yang berakhlak mulia, melihat pemandangan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu yang menarik begini, ketika seseorang dekat dengan Allah, itu lihat pemandangan pun yang diingat bukan bagusnya, yang diingat Allahnya. Ya. Coba lihat, dulu kami saat berada di Tripoli, di Libya, kami mengajar di sekumpulan ahli perminyakan, ya. Ada seorang geologis yang sebelum mengaji itu kalau lihat batu, ya, bawa berita atau informasi setelah beliau penelitian itu ceritanya, wah batu itu hebat, Ustaz. Ya, Ustaz, lihat batu itu bisa bedakan satu dengan yang lain, ada kode-kodenya. Tapi setelah belajar, ya, setelah ngaji, mengkaji Quran, melihat keterangan Nabi, cara pandangnya sudah lain. Masya Allah, Ustaz, betapa Allah itu sempurna menciptakan alam. Lain kalimat itu, Masya Allah, Ustaz. Jadi Allah sudah memberikan tanda pada batu, ya. Ya. Jadi ada orang-orang yang ketika menatap sesuatu pun saking kuatnya imannya, yang diingat Allah saja, ya. Ali Imran 10 ayat terakhir itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulin. Lihat ayat selanjutnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi ada orang-orang yang lihat langit kagum aja, ya. 9 Maret nanti ada gerhana total, ya, Masya Allah, disiapkan dari sekarang, cuman kagum, numpang kagum aja pada peristiwa itu, ya. Tapi ada orang-orang yang jauh-jauh ketika melihat itu dia lihat dengan imannya. Masya Allah, Allah ciptakan alam, begitu bagus bintang, begitu bagus matahari, begitu bagus bulan, tidak mungkin ada yang diciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan kebaikan. Nah, yang menarik, yuk kita kembalikan bagaimana pandangan-pandangan itu bisa muncul sehingga bisa menguatkan iman. Kata Quran, kalau mata ini dijaga supaya lihat yang baik-baik saja. Kalau seseorang ada melihat yang buruk-buruk, ini yang jadi masalah. Ternyata, maaf, pertama, pandangan yang buruk itu kata Al-Quran diisyaratkan di ayat ini, satu, itu bisa meruntuhkan iman.
Ingat ya, dibuka dengan kata iman tadi. Artinya kalau ada orang melihat yang buruk-buruk, itu imannya bermasalah. Ya. Lihat tayangan yang tidak bagus, gambar-gambar yang buruk, ya. Maaf, tampilan-tampilan yang tidak tepat. Jangankan oleh agama, oleh moral saja tidak dibenarkan. Ya. Sederhana, gambar-gambar yang buruk itu kan jangankan bagi umat beragama, yang merasa tidak beragama pun itu menolaknya. Ya. Berarti memang betul secara fitrah itu ada yang salah, ya. Ada yang keliru. Nah, yang menarik, perhatikan, ketika seseorang menggunakan pandangannya untuk melihat yang buruk-buruk, satu, resiko imannya bermasalah. Yang kedua, ini yang paling berbahaya, ternyata pandangan pada yang buruk itu seketika membawa penyakit yang dimasukkan dalam kolbunya. Ya. Penyakit yang dimasukkan dalam kolbunya. Sekarang yang lagi rame-rame itu ada LGBT ya, ya. Lesbian, gay, gitu kan, biseksual, dan transgender ya. Saya agak kecewa itu, agak kecewa. Ada seorang pakar, Ryu Hasan, ya, orang Indonesia, ya, orang Indonesia yang memberikan satu pernyataan yang cukup mengagetkan, ya, bahwa penyakit LGBT itu bukan penyakit katanya. Itu sesuatu yang normal, ya. Jadi bawaan fitrah otaknya itu sudah begitu, ya. Bawaan fitrah otaknya sudah demikian, itu normal. Dalam ilmu psikologi katanya itu sesuatu yang sudah ditepis dan disepakati sebagai bagian yang bukan dari penyakit. Jadi bawaan normal, struktur otaknya beda, ya. Struktur otaknya lain, alhamdulillah. Itu masya Allah. Saya mohon maaf Bu ya Pak, justru ternyata teori Quran tadi yang kami sampaikan itu justru sudah dibuktikan oleh para peneliti jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini terjadi. Yang LGBT yang marak di Indonesia ini, ya. Saya beri contoh begini. Kalau saya keliru mohon luruskan ya, yang tahu informasinya. Saya berikan sejarahnya dulu kenapa ini sampai disokong besar-besaran, di barat sampai memberikan dana, sampai rame sekarang dipopulerkan, ya. Sampai PBB mengeluarkan dana luar biasa ya untuk kampanye ini. Ini apa sebetulnya yang melatar belakangi? Jadi begini. Tahun sekitar 1948 ada seorang ahli dari Polandia, pakar saraf ya, namanya Jerzy Knorski ya. Jerzy Knorski sekitar tahun 1948 itu memperkenalkan sebuah teori bahwa otak manusia itu ternyata sifatnya seperti plastik ya, fleksibel. Berdasarkan apa yang dia terima, informasi yang masuk ke dalam otak, seperti itulah otak akan bersikap. Di otaknya tidak kaku, ternyata tidak kaku. Dapat informasi ini, dia respon dengan keadaan sarafnya. Dengar situasi begini, otak kemudian memberikan respon dari pendengaran itu. Nah ini ternyata membantah teori yang telah berlaku sebelumnya bahwa otak manusia itu cenderung kaku. Kalau sudah begitu ya begitu. Ternyata kata Jerzy Knorski ini, ya, yang kemudian sebelumnya diinspirasi oleh William James, seorang pakar dari Amerika, ternyata betul struktur otak kita itu ketika dibawa dalam kehidupan, semakin banyak menerima informasi, saraf-saraf yang di otak itu akan menyesuaikan dengan informasi yang diterima. Contoh, saya beri contoh begini. Bapak misalnya melihat sesuatu yang baik, ya. Saat melihat yang baik itu, maka ribuan saraf yang ada pada diri kita, pada otak itu akan merespon, baik itu yang sifatnya perasaannya, ya, baik itu yang sifatnya larut dalam apa yang dilihatnya. Semakin sering itu dilihat, maka respon kita itu akan disalurkan oleh ribuan saraf ini, baik ke tangan, ke kaki, ke pandangan, ke imajinasi. Maka itu yang akan mempengaruhi seluruh tubuhnya akan berperilaku dalam kebaikan. Sama kan dengan yang tadi ya? Kalau banyak lihat yang baik-baik, maka disambungkan ke dalam kolbu, hasilnya semua perilaku baik, gitu kan? Ya. Sebaliknya, kalau seseorang selalu melihat yang jelek-jelek, gambar yang tidak bagus, mendengar kalimat yang tidak baik, ya, melakukan sesuatu yang tidak baik, maka syarat-syaratnya seketika akan menyesuaikan dengan apa yang dia dengar, dia lihat itu. Kalau terus-terusan itu dilakukan, maka itu akan membentuk perilaku dalam kehidupannya. Nah, ini yang penting Anda tahu, kita tahu semuanya, bahwa ternyata perilaku-perilaku penyimpangan yang LGBT itu asalnya bukan normal Bu, Pak. Ya, penting kita tahu semua. Asal mulanya itu ternyata ini dari ketidakmampuan seorang manusia mengontrol fungsi-fungsi informasinya. Di orang yang selalu lihat gambar-gambar yang buruk, ya. Dari situ sering lihat bergaul dengan orang yang salah, ya.
mendengar informasi yang keliru, sehingga dari situ muncul imajinasi-imajinasi, terjadilah penyimpangan itu. Itu dibuktikan. Dan penyimpangan pertama adalah penyimpangan yang menularkan virus HIV itu. Ya. Itu ternyata, maaf, ada sesuatu yang sangat salah menyebar sekarang di dunia ini, informasi yang keliru. HIV pertama kali terjadi itu ternyata, mohon maaf, muncul dari 2 orang laki-laki yang melakukan hubungan seksual, gay. Jadi mereka berhubungan lewat rektum, lewat anus, mohon maaf, ya, yang tempat keluarnya kotoran itu, ya. Nah, yang jadi masalah, spermanya berada di pusat kotoran itu dan melahirkan penyakit. Itulah penyakit HIV yang muncul pertama kali di muka bumi, ya. Menyebar itu, menular, ya. Dan mohon maaf, melukai benih-benih yang bersih, suci, sehingga ketika terlahir, lahir dalam keadaan penuh dengan penyakit. Tahun 1950 di Amerika itu terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut kesamaan hak, ya, kemerdekaan berekspresi warga kulit hitam supaya diperlakukan sama dengan kulit putih, ya. Saat sedang marak-maraknya ini, tekanan politik meningkat, ditunggangilah itu oleh orang-orang yang punya kelainan seksual, khususnya di tahun sekitar 1960-an sampai 1970. Karena tekanannya begitu kuat, begitu luar biasa, akhirnya dicarilah kemudian satu alasan yang bisa melegalkan bagaimana komunitas ini bisa diterima. Pada tahun 1973 itulah kemudian dikeluarkan sebuah pernyataan bahwa, mohon maaf, ini asal mulanya, gay, lesbi, transgender termasuk yang lainnya, itu ternyata mereka, maaf, yang tadi saya sampaikan, memiliki struktur otak yang berbeda, lahir dengan otak seperti ini, karena itu mesti diterima dari manusia yang normal sesuai dengan fitrahnya. Itu pertama kali munculnya dari situ, ya. Dari situlah kemudian muncul komunitas, ya, disebarkan, minta untuk diterima dan sebagainya. Apa alasannya? Karena ternyata ketika mereka menetapkan itu, dilihat ada satu orang yang meninggal dunia dari kalangan gay, otaknya itu beda, Bu, dengan otak manusia normal, kecil, ya, cenderung mengerucut. Kata orang-orang ini, karena struktur otaknya beda, ya karena seperti itulah dia punya kelainan, ya. Tapi ternyata ketika ditelusuri kembali, otak yang kecil itulah otak orang yang pertama kali melakukan penyimpangan sampai terkena virus HIV. Dari HIV ini yang menyerang struktur otaknya, ya. Ini bukan karena terlahir otaknya kecil, bukan. Tapi karena kena virus, kena penyakit HIV tadi, ya, terserang otaknya menjadi mengerucut, jadi kecil, ya. Asalnya dari situ. Ini sekarang yang mau saya sampaikan, kampanye-kampanye yang mengatakan bahwa LGBT itu legal, tidak punya kelainan, ya, sesuatu yang normal, itu sesuatu yang sangat keliru fatal, ya. Suatu penyimpangan yang sangat luar biasa. Tapi kaitan dengan fokus bahasan kita, penyimpangan-penyimpangan itu muncul justru karena mereka dalam aktivitas kesehariannya mengundang penyakit itu dari pandangannya, ya, dari pendengarannya. Nah, kita 15 abad sebelum ini sudah diingatkan, kalau perilaku kita tidak ingin menyimpang, anak-anak ibu ingin sehat, cucu bapak ingin bagus, maka yang pertama kali dipastikan kata Al-Quran, satu, jaga pusat-pusat informasinya, mulai dari kepala, ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan bagi pria-pria yang beriman, tolong jaga pandangannya. Yang baik lihat, yang buruk jangan dilihat. Kebanyakan orang yang melihat adegan-adegan yang mesum, itu yang melahirkan kemudian tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. Orang-orang yang seringkali nonton tayangan-tayangan yang buruk, gambar-gambar yang dilarang, ya, itu yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku penyimpangan yang tidak diharapkan, ya. Jelas sampai sini bagian pertama, ya. Jadi maaf, kesimpulan yang pertama, kata Quran, kalau kita tidak ingin dihinggapi oleh penyakit-penyakit di dalam hati yang nanti akan melahirkan perilaku yang menyimpang, maka tolong jaga itu sumber-sumber informasinya. Satu mata, ya, jelas, ya. Baik. Dan uniknya ini berlaku sama untuk perempuan juga. Ayat 31-nya kan untuk ibu itu, ya. Wa kullil mu'minati, ya. Dan katakan bagi perempuan-perempuan yang merasa punya iman, sama itu, ya. Mereka pun harus jaga pandangan mereka, jangan sampai melihat sesuatu yang jelek, informasi yang buruk bisa masuk, ya, memengaruhi keadaan dirinya. Saya cek, saya sering tanyakan ini, mohon izin Pak, ya, ini kadang-kadang suka bergurau saya. Bapak kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Sudah lain. Ya. Ibu juga demikian kan, ya, kalau lihat acara-acara iklan TV. Nah, ini baru orang tua, maka bagaimana dengan anak-anak yang seringkali ditampilkan tayangan-tayangan yang tidak tepat, ya. Kenapa anak menjauh dari sifat penurut? Kenapa seringkali marah meluap? Kenapa seringkali tidak mudah menaati perintah orang tuanya? Barangkali maaf, doa ibu itu tidak sebanding dengan apa yang ditampilkan dalam perilakunya.
Katanya berdoa kalau menginginkan anak yang soleh, tapi selalu diperlihatkan gambar-gambar yang tidak tepat. Ya. Katanya bermohon kepada Allah supaya anaknya bisa beramal soleh, tapi selalu diperlihatkan acara-acara yang salah. Bagaimana bisa nyambung? Ya. Yang tidak menarik itu begini, yang tidak menarik. Malam-malam orang tua menangis kepada Allah, jadikan anak saya Allah rajin sholat, bisa baca Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Ya. Disekolahkan, dididik di tempat yang tidak pernah bisa membaca Quran. Bagaimana bisa itu terjadi? Ya. Dan anehnya ketika pulang ke rumah, nontonnya tidak dilihat, acaranya tidak diperhatikan, yang didengar tidak dikontrol. Bagaimana bisa itu terjadi? Itu pertama kali yang nanti melahirkan perilaku yang tidak mudah kemudian diperbaiki. Ya. Makanya nanti lain waktu kita akan bahas ya. Al-Quran itu begitu jeli, Bu, Pak, memberikan konsep pendidikan anak dari mulai dalam kandungan sampai dengan anak itu meninggal dunia. Sampai dengan meninggal dunia. Kalau kita masih hidup itu. Saya beri contoh cepat ya, contoh cepat saja. Kalau ada seseorang tengah mengandung dalam kandungannya, maka Al-Quran meminta kepada orang tuanya untuk dijaga kandungan itu supaya nanti saat melahirkan terlahir benih yang soleh, ya. Anak yang soleh. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Saya agak cepat dulu ya, karena ini bukan bahasan kita. Quran surah 7 ayat 189. Ketika lahir anaknya, lahir ya, ayat 189. Ketika lahir anaknya, ya, itu tidak dibiarkan oleh Quran, ya. Karena kadang-kadang dalam kandungan dijaga, tapi ketika lahir tidak terlihat, ya, tidak terperhatikan. Maka diteruskan ayatnya dari mulai usia 0 sampai dengan 2 tahun, bagaimana supaya dia sehat, imunnya kuat, ya, kebutuhannya tercukupi. Pindah ke Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 233. Ya. Ketika mulai berkembang lagi, ya, mulai bisa mencerna, mulai bisa bermain, bisa melihat, apa yang pertama kali mesti dia lihat? Apa yang pertama kali mesti dia dengar? Ya. Bagaimana caranya supaya dekat dengan orang tuanya agar saat dia berkembang, tumbuh lebih tinggi lagi, mudah untuk diperintah oleh orang tuanya, ya. Mudah untuk sholatnya, bagus bergaulnya. Pindah ke Quran surah 31 Luqman ayat 13 sampai ayat 19-nya. Ada semua. Ya. Cucu ibu mulai sekolah misalnya. Bagaimana caranya supaya bisa menangkap pelajaran dengan cepat? Ya. Bagus, disiapkan dengan baik. Pindah Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana supaya dijaga ilmunya, Allah yang memberikan langsung, ya, imannya bisa kuat, kemudian prestasinya bisa meningkat di sekolahnya. Quran surah ke-58 ayat ke-11 ada. Ya. Saat mulai sekolahnya tinggi, kenal dengan kawannya, mulai kenal dengan berbeda jenis, ya, laki-laki kenal perempuan, begitu sebaliknya. Bagaimana supaya tidak menyimpang pergaulannya, terjebak dalam pergaulan bebas, diatur juga. Ya. Quran surah ke-49 ayat 13. Kalau semakin serius mau melamar, Quran surah 4 ayat ke-4 ada. Ya. Sampai berlanjut ke pernikahan supaya bagus, penuh berkah, baik, Quran surah ke-30 ayat 21 ada. Ya. Sampai kalau sudah terjadi pernikahannya dijaga juga oleh Allah. Ya. Kalau laki-laki ingin jadi suami yang baik, Quran surah 4 ayat 19. Kalau perempuan ingin jadi istri yang salihah, Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Ya. Bahkan hebatnya, saat ibu punya putra sudah berumah tangga, yang laki-lakinya sebagai suami mulai mencari nafkah, itu pun diarahkan juga oleh Quran. Bagaimana supaya terjaga dengan baik? Quran surah kedua Al-Baqarah 168. Kalau ingin lebih cepat, ayat 172. Kalau ingin lebih mudah, Quran surah 7 ayat ke-96-nya. Ada semuanya, Bu. Ya. Bahkan saat sakit pun, bagaimana caranya berobat yang benar, ya, yang baik, yang tidak tercampuri oleh sesuatu yang haram, yang tidak mengundang penyakit. Kalau sakitnya biasa-biasa, Quran surah 26 ayat 80. Kalau sakitnya parah, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ada semuanya. Ya. Insya Allah. Bahkan saat seseorang akan meninggal pun, Quran masih memberikan gambaran. Mau yang mana? Apakah yang baik-baik? Quran surah ketiga ayat 185. Yang dipanggilnya enak, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya. Ya, saya cuma berikan gambaran, nanti kalau mau tanya lagi silahkan. Ya, ya, baik. Ya, enggak, tadi dari awal saya sampaikan bahwa saya akan bacakan cepat, ibu nggak usah catat. Nanti di akhir silahkan kalau mau tanya lagi. Ya. Saya cuma ingin sampaikan, sebetulnya diri kita ini dirawat oleh Allah dari sebelum lahir sampai mau meninggal. Ya. Jadi kalau kita berubah menjadi jelek, yang salah itu bukan Allah, bukan fitrahnya itu. Ya. Yang salah diri kita sendiri. Allah sudah merawat diri kita dengan baik, kita yang mencelakai diri. Jadi kalau tangan ini berubah menjadi kotor,
kaki menjadi salah melangkah, lisan jadi salah bicara, itu bukan Allah yang salah. Allah sudah jaga, kenapa kita rusak? Itu maksudnya. Jelas sampai sini? Baik, itu contoh bagian yang pertama. Jadi tolong ibu, bapak mulai hari ini pastikan di seluruh keluarga kita, mulai anak, cucu, keluarga besarnya, coba lihat, jangan-jangan yang menjadikan salah berperilaku itu karena salah memandangnya, ya. salah menampilkan informasi lewat pandangannya. Ya. Jelas sampai sini? Contoh kedua, ini yang paling berbahaya. Saya berhenti di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan setelah sesi ini. Ya. Saya beri contoh cepat. Contoh kedua, Quran surah 6 ayat ke-25. Quran surah 6 ayat ke-25. Saya mau masuk ke mulutnya. Ke mulut saya cepat saja. Maaf, di telinga dulu sebentar, telinga nanti baru masuk ke mulut. Telinga dulu. Ini yang paling dominan ya, ini yang paling dominan. Satu tadi mata. Jadi kalau ada seseorang yang punya penyakit di kolbunya, iri hati, dengki, macam-macam, sumber pertama mata. Ya. Bukankah iri hati nampak pertama kali lewat mata? Tetangga beli mobil lebih bagus dibanding kita, mulai punya perasaan kan? Salah lihat. Ya. Bahkan ada orang yang saking parahnya, tetangga cuma ganti cat rumah aja, usilnya luar biasa itu. Ya. Begitu melihat kok jadi salah itu. Itu sesuatu yang sangat fatal itu. Sesuatu yang sangat fatal. Teruskan dulu. Sekarang telinga. Seperti halnya mata, Allah pun meminta kepada kita untuk menjaga telinga kita. Karena ada orang-orang yang telinganya tersumbat terkena penyakit. Jadi nanti fatalnya, begitu tersumbat oleh sesuatu yang buruk, dia nggak bisa dengar apa-apa. Dengar yang baik maksudnya. Ya. Pelan-pelan. Wa fi adhanihim waqra. Kata Al-Quran, ada orang yang telinganya kena sumbatan, Bu. Pak. Ya. Ada orang yang telinganya kena sumbatan. Jadi maksudnya begini, kalau mendengar, fungsi pendengarannya ada. Ya. Maaf, kalau mendengar, fungsi pendengarannya ada. Dengar saja. Tapi anehnya, cuma dengar yang kotor-kotor, yang baik gak bisa. Ya. Saya gambarkan situasinya ya. Ada orang saking sayangnya Allah kepada orang ini, dibangunkan masjidnya di samping rumahnya. Anda bayangkan, ini rumahnya, ini masjid dibangunkan oleh Allah, yang dia tidak perlu pasang alarm lagi. Waktu sholat bisa terdengar, ya. Bisa nampak lewat matanya orang ke masjid. Orang lain yang jauh bisa datang kedengaran, ini yang dekat gak bisa dengar. Ada yang begitu, ya. Padahal Allah sudah saking sayang ini dibangunkan di samping rumahnya, tapi dia nggak bisa dengar. Ya. Allahu Akbar, biasa saja. Ya. As-salatu khairum minan naum, dia terbalik itu. An-naumu khairum minas salah. Ya. Tidur lebih baik daripada sholat. Itu masuk saja ke dalam dirinya. Ya. Nggak bisa dengar. Tapi begitu dengar konser di Senayan, itu bisa cepat sampai. Ya. Pakai biaya pun dikejar-kejar. Bisa itu, bisa. Ya. Dengar satu maksiat cepat masuknya, aktif terlibat di dalamnya. Apa yang salah? Perhatikan, ketika seseorang seringkali mendengar yang baik-baik, responnya akan baik. Tapi ketika seseorang mendengar yang buruk-buruk, ini yang kemudian masuk ke dalam dirinya, ke dalam kolbunya, ini yang akhirnya dikembalikan lagi ke telinga, menutup menjadi waqra, jadi sumbatan kata Quran. Jadi kalau orang seringkali mendengar yang jelek-jelek, maka nanti fungsi kebaikannya tertutup. Ya. Dia hanya akan terbiasa mendengar yang jelek saja. Ya. Tolong catat pernyataan saya ini. Baik dengan buruk itu tidak akan pernah bersama. Halal, haram tidak akan pernah menyatu. Jadi kalau orang terbiasa, mohon maaf, ya, melakukan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, maka orang ini tidak akan pernah bisa melihat yang buruk, mendengar yang jelek. Mustahil. Mustahil. Bila seseorang misal, mohon maaf Pak, melihat gambar yang baik-baik, begitu melihat tayangan yang buruk itu akan berpaling seketika, nggak diminta pun pasti akan dipalingkan. Sebaliknya, bila seseorang seringkali melihat yang jelek-jelek, pada yang baik dia alergi, nggak bisa itu. Ya. Yang jelek aja yang bisa dilihat. Termasuk orang yang seringkali mendengar yang baik-baik, yang jelek nggak bisa, Bu. Ya. Begitu ada acara-acara gosip, pindah seketika, nggak bisa, telinganya itu nggak bisa nyambung. Ya. Tapi kalau orang terbiasa mendengar yang jelek-jelek, yang baik-baik itu nggak bisa. Lihat orang taklim, anti, terlalu soleh orang-orang itu, biasa jalan. Diperdengarkan Quran, marah. Diajak, ngajak berdebat, itu muncul. Kenapa? Karena tidak terbiasa yang baik-baik. Maksud saya begini, saya ingin menyampaikan,
kalau dalam kehidupan kita, baik bapak, ibu atau di anggota keluarganya, mohon maaf sebesar-besarnya, ada sesuatu yang bertentangan dengan unsur kebaikan, misal matanya tidak terbiasa lihat yang baik, telinganya senang dengar-dengar acara yang tidak bagus, ya, lisannya sering berkata yang buruk-buruk, mohon maaf, berarti ada yang haram yang masuk ke dalam dirinya. Bisa masuk lewat mata, bisa masuk lewat telinga, ya. Karena tidak mungkin antara yang haram dengan yang halal itu bersatu, tidak mungkin, ya. Termasuk saya sering katakan, bila suami sudah tidak senang dengan yang halal, ada yang haram yang masuk dalam dirinya. Sudah tidak senang menatap istrinya, sudah tidak senang mendengar kalimat-kalimat istrinya, berarti ada yang sering yang salah yang didengar oleh telinga suami itu, ya. Termasuk istri juga demikian, ya. Istri juga demikian. Kalau sudah tidak nyaman melihat suaminya, pasangan hidupnya, maka ada yang salah yang masuk ke dalam dirinya itu. Yang paling berbahaya, kita berhenti di sini, bila yang masuk itu masuk ke dalam mulut, itu yang paling bahaya. Saya ulang, ya. Bila yang paling berbahaya itu adalah bila penyakitnya masuk lewat mulut, lewat lisan. Yuk dibuka hadisnya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1015. Pelan-pelan. Bisa ditemukan juga nanti kalimat yang berbeda tapi pesan yang sama, ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang kelima. Di Qur'annya, Quran surah ke-49 ayat ke-6. Tadi belum dituliskan. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-6. Al-Hujurat ayat yang ke-6. Sebentar. Baik, saya ilustrasikan begini Bu ya. Saya ilustrasikan. Kalau yang masuk lewat mulut umumnya apa? Makanan, minuman, ya, konsumsi kehidupan. Perhatikan, kalau seseorang seringkali memasukkan yang halal ke dalam mulutnya, maka yang halal itu akan berproses, ya, dibawa oleh darah, dicerna oleh tubuh, lalu diteruskan. Nanti ada yang masuk ke mata, ya, masuk ke telinga, kemudian masuk ke tangannya, masuk ke kakinya, jadi energi dalam kehidupan. Yang baik-baik ini nanti akan jadi motor kebaikan dalam dirinya. Begitu dengar sesuatu yang baik, cepat, karena biasa yang masuknya yang halal, ya, dinyambung dengan yang halal lagi. Dengar azan, cepat, kakinya ringan melangkah, ya, tangannya mudah untuk bergerak, matanya mudah memandang yang baik-baik. Yang paling celaka, ini yang berbahaya, bila seseorang memasukkan yang haram dalam mulutnya. Maka yang haram ini masuk ke dalam mulutnya, diolah di tubuh, ya, dibawa oleh darah, itu yang menyebabkan kemudian dia masuk ke mata, jadi penyakit mata, ke telinga, jadi penyakit telinga. Bahkan yang paling berbahaya, ke hati, itu bisa menutup hati, jadi penyakit hati, itu yang paling fatal. Maka turunlah ayat Quran surah kedua Al-Baqarah itu, ayat yang ke-7. Perhatikan kalimatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Pelan-pelan. Ada orang-orang yang matanya nggak bisa lihat, kata Allah, ya, matanya tidak bisa melihat, ya, bukan mata fisiknya, ya. Saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, ada mata fisik, ada mata hati kita itu, ya. Kalau mata fisik tugasnya itu untuk menampakkan benda-benda di sekitaran kita, ya. Ini apa? Mikrofon, ini handphone, ini tisu, itu mata fisik. Bahasa Qur'annya disebut dengan basar, basorun, basara. Quran surah 17 ayat 36. Surah ke-17 Al-Isra ayat 36. Perhatikan kalimatnya. Innas sam'a wal basar. Sungguh pendengaran dan penglihatan itu. Penglihatan yang dimaksudkan basar itu penglihatan mata fisik, fisikal sifatnya. Basar. Pelan-pelan. Ini papan tulis, whiteboard, ini spidol, ini mic, itu basar namanya. Ada orang-orang yang nanti saat dihisab di akhirat nanti, itu matanya ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah. Ya, kalau dalam bahasa kitanya, apa mata kamu itu tidak pernah difungsikan untuk melihat yang baik-baik? Mata, kemana tugasmu? Ya. Saat aku menampakkan orang-orang ke masjid untuk berangkat menunaikan sholat berjamaah, kamu melihat itu, apa kamu tidak lihat? Ya. Saat aku perlihatkan kepadamu mushaf, ya, kenapa kamu tidak bacakan?
kamu tidak respon, ya, maka mata akan menjawab, ya Allah saya lihat, tapi pemilik mata saya, pemilik ini, dia tidak merespon apa yang saya lihat. Akan ditanya, pelan-pelan, apa yang menyebabkan seseorang, mohon maaf, matanya bisa normal melihat kebaikan, tapi tidak bisa mengerjakan kebaikannya, ya, karena mata hatinya, saya ulang, mata hatinya terkena penyakit, dia tidak bisa memberikan nilai, tidak bisa memberikan respon, ya. Pernah nggak Bapak Ibu punya gambaran begini? Bisa lihat orang pada ke masjid, tiba-tiba hatinya mengatakan cepat, dia sudah ke masjid. Pernah apa begitu ya? Ya. Ibu pernah melihat ketika orang sudah siap-siap taklim berangkat, di hati ada dorongan cepat, dia sudah siap-siap berangkat. Pernah begitu? Ya. Itu namanya basirah. Basirah. Quran surah ke-75 ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah, bukan basar, ya, bukan basar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan ada dalam diri manusia itu basirah, pandangan hati yang memberikan nilai, ya. Jadi saat mata kita memandang yang baik-baik itu, hatinya akan mengatakan cepat lakukan, ya. Saat matanya memandang yang buruk-buruk, hatinya mengatakan jangan lihat itu buruk, palingkan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya nilai itu, pandangan yang memberikan nilai, disebut dengan basirah, maka normal itu, ya, pandangannya normal, ya. Yang berbahaya, jika ada seseorang makan makanan yang haram, masuk dalam dirinya, dibawa oleh darah, itu menutup basirahnya, Bu, Pak, jadi terhalang gitu, ya. Mata hatinya nggak bisa lihat, mata fisiknya bisa lihat, ya. Mata fisiknya bisa lihat, tapi tidak ada pencegahan dalam hatinya, tidak ada suara, ya. Karena itu ketika melihat tayangan yang buruk-buruk, hatinya tidak protes, ya, karena tertutup. Wa ala absarihim ghishawah, dalam hatinya ada penutup, ya. Dia santai saja nonton tayangan buruk, santai, lihat gambar-gambar jelek, santai. Yang paling berbahaya, kalau terus-terusan ini terjadi, suara hatinya mati, maka inilah awal mula yang melahirkan maksiat. Tiba-tiba pulang dari masjid Anda bayangkan, ya, keluar mulai mau pakai sandal, ini kayaknya yang ini yang punya saya, bukan, kayaknya yang ini nih, bukan, kayaknya yang ini. Dia pakai sandal, padahal dia ke masjid tidak menggunakan sandal. Dia pulang bisa bawa sandal orang itu, ya, karena fungsi hatinya nggak bisa lihat, ya. Sering terjadi saat Ramadan kemarin, itu sering banyak kasus terjadi di satu masjid. Ibu bisa nggak bayangkan orang wudhu sama-sama senyum, tertawa, ya, nyapa juga, ya. Begitu orang lain takbir Allahu Akbar, matanya melihat takbir tapi hatinya nggak bisa. Tiba-tiba dia mundur, tas orang dia bawa jalan, handphone orang dia ambil. Anda bayangkan, ikut itikaf tapi bisa ngambil handphone orang, ikut itikaf bisa nyolong sandal orang. Apa yang salah itu? Itu kalau kebanyakan makan yang haram, kan pencuri itu makanannya haram. Ini semakin banyak yang masuk, semakin tertutup fungsinya itu, ya. Sama dengan telinga juga begitu. Telinga juga begitu. Jadi kalau nanti kebanyakan yang haram masuk, coba deh Bapak Ibu tes, ya. Bukankah saat azan berkumandang itu, hati kita mengatakan cepat, sudah azan, siap. Ada begitu, ya? Tapi tidak sedikit ditemukan sudah azan pun telinganya biasa saja, ya. Dinasehati malah marah-marah. Itu tadi, yang haram masuk dalam jiwanya, menutup fungsi kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Hati-hati. Kalau sudah seperti ini, saya mohon cek nanti saat pulang ke rumah, ya. Saat sudah seperti ini, kata Nabi, maka doanya tidak akan pernah terkabulkan. Saya ulang, kalau sudah seperti ini, maka doanya tidak akan pernah terkabulkan. Saya tutup dengan membacakan hadis Nabi SAW. Perhatikan hadisnya. Saya tutup ke ujungnya saja, ya. Thumma dzakara rajula. Kemudian Nabi mengisahkan tentang seorang laki-laki. Yutilu safara. Dia menempuh satu perjalanan panjang menuju Allah. Saya informasikan singkat, kalau ada di antara bapak dan ibu ingin melakukan perjalanan, dilakukan karena Allah, misal umrah, ya, atau mau taklim, ini ikut taklim itu kan karena Allah, ya. Saya sarankan betul, di perjalanan itu isi dengan doa. Mintakan kepada Allah. Karena ternyata doa yang dipanjatkan dalam Anda saat bepergian di perjalanan karena Allah itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang diam. Terutama saat Bapak Ibu ikut ta'lim ini, itu hadisnya langsung di 3 kitab hadis, Bu, Pak. Ada di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2682, dan Ibnu Majah nomor hadis 219, ya.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, yang paling menarik, perhatikan. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talabil ilmi. Siapa yang menyiapkan dirinya, melangkahkan kakinya berangkat untuk belajar sebagian dari pengetahuan agamanya, maka Allah akan meringankan, akan dibalas dengan meringankan langkahnya ke surga. Saat dia berangkat menyiapkan saja, maka malaikat membentangkan sayapnya, ya, membentangkan sayapnya. Kalaulah penuntut ilmu tahu, saat dia mulai berangkat sampai kembali lagi ke tempat dia tinggal, maka malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepada dia. Ya. Ridhonya malaikat itu maknanya dua. Saya ulang ya, ridhonya malaikat memiliki dua arti. Satu, memohonkan ampunan pada dosa-dosa yang dilakukan. Ya. Memohonkan ampunan pada dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua, ini yang menarik, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Jadi tolong catat betul di kata-kata saya ini, catat betul. Kalau ibu sedang dalam perjalanan bapak, dalam taklim atau hal yang baik-baik, isilah satu di antara dua. Kalau anda tidak sanggup berdoa dalam kebaikan, minimal isi dengan istighfar. Sayang bu, pak, sayang. Karena setan itu begitu cerdas itu, setan itu jenius itu. Ya. Dia tidak ingin kehilangan peluang untuk menggoda seorang hamba, seorang anak manusia. Ya. Sudah capek-capek menggoda, tiba-tiba diampuni oleh Allah. Dia palingkan itu. Ya. Makanya ini bisa terjadi bu ya, bisa terjadi. Bahkan saat saya sampaikan sekarang pun, ibu masuk mobil bisa lupa itu. Ya. Begitu masuk, yang tadinya ada peluang istighfar, tiba-tiba ngobrol. Ya. Tiba-tiba bisa foto-foto, tiba-tiba bisa bikin status, baru mengikuti taklim. Ada selesai itu. Ya. Itu masuknya cepat sekali. Ya. Isi dengan doa. Jadi doa yang disampaikan dalam perjalanan itu cepat mengabulkan. Ya. Dua, sampai kata Nabi asy'atha aghbara, sampai saking totalnya berperjalanan itu penampilannya sampai acak-acakan, saking seriusnya. Yamuddu yadaihi ilas sama, lalu dia mengangkat tangannya ke langit begini. Informasi saja, di hadis lain disebutkan orang yang mengangkat tangannya sambil berdoa, saat berdoa mengangkat tangannya lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Tapi nanti satu waktu kita bahasnya, ada caranya. Saya sering lihat agak keliru, tidak sesuai dengan hadisnya. Ya. Kalau hadisnya bukan terpisah begini, ya. Di hadis itu mendekat begini. Ya. Jadi kalau anda berdoa mengangkat tangan, diangkat sejajar dengan dadanya begini, ya. Itu bukan terpisah begini bu, pak. Ya. Tapi mendekat seperti ini. Mendekat, ya. Baik. Tapi tidak semua nanti mengangkat tangan itu sampai seperti ini. Nanti ada yang kalau sifatnya sangat dibutuhkan dia bisa mengangkat lebih tinggi, ya. Dalam Jumatan khatib cukup mengangkat telunjuknya saja, ya. Nanti ada beberapa hal tertentu yang spesifik harus dibahas. Tapi poinnya, orang ini menempuh perjalanan panjang. Yang kedua dia mengangkat tangannya. Ya. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Kemudian yang ketiga, orang ini memulai dengan al-asmaul husna. Ada ayat dalam Al-Quran yang meminta kita saat berdoa, coba awali dengan al-asmaul husna. Nanti di hadis ditafsirkan, orang yang berdoa membuka dengan al-asmaul husna, itu akan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang tidak membacakannya. Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah 17 ayat 110. Dua ayat terakhir. Perhatikan rumusnya ya, rumus Qur'annya. Ini juga suka agak keliru prakteknya. Qulidullaha. Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ya. Qulidullaha. Jika anda punya persoalan dalam hidup, silahkan mintakan solusinya kepada Allah. Ya. Berdoa, minta. Sudah. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah, jika anda punya masalah dalam kehidupan, silahkan berdoa kepada Allah, sebut namanya. Ya. Awid Ar-Rahman, yang menarik, ini yang paling penting, tolong ibu garis bawahi ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapanpun, persoalan apapun anda ingin mohonkan kepada Allah, Allah punya nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan dan persoalan kita. Ya. Lihat rumusnya. Jadi kalau ibu punya masalah, ingin menyebut al-asmaul husna, kata Allah nggak usah disebut semuanya. Cari saja nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Misal, ada orang yang sedang terkena kesulitan, sulit luar biasa, cukup sebut namanya satu, Ya Al-Fattah, Ya Allah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, minta. Ada orang butuh rezeki, sebut namanya Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Ya.
Ada orang yang diusili, diganggu oleh orang lain, sebut namanya Yal Jabbar, Yal Jabbar, Yal Jabbar. Ya. Saat ada musibah, ingin diberikan kesabaran, sebut namanya Ya Sabar, Ya Sabar, Ya Sabar. Ya. Tidak perlu semuanya, sebut yang terkait dengan kebutuhan kita saja. Ya. Tapi kalau ibu tidak mampu menemukan kalimat yang kira-kira kita hafal sesuai dengan kebutuhannya, sebut nama puncaknya, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Ya. Karena itulah dalam berdoa di Quran seringkali kita menggunakan kalimat Rabb, 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 Rabb. Ya. Doa paling favorit apa di Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu Al-Baqarah ayat 201 itu ya. Doa apa itu? Doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Cuma orang kita aja yang tahu itu ya. Baik, kembalikan pelan-pelan kita akhiri. Orang ini melakukan ketiganya, menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya, dan yang terakhir menyebut puncak al-asmaul husna, Ya Rabb, Ya Rabb. Yang mengejutkan dikomentari oleh Nabi, anna yustajabu lidzalik. Doanya mustahil akan terjawab. Mustahil akan terjawab. Kenapa? Maaf, famat'amu haramun. Karena makanan yang masuk ke dalam mulutnya itu haram. Wa mashrabu haramun, minumannya haram. Bahkan wa malbasu haramun, pakaiannya haram. Ya. Biasanya kan kalau makanan sudah masuk haram, ya maaf Bu ya, Pak maaf, minuman sudah masuk haram, biasanya kan masuk ke tangan jadi haram, kaki jadi haram. Jadi usahanya pun akan senang pada yang haram. Ya. Langkahnya akan senang pada yang haram. Bicaranya senang yang haram-haram. Makanya wa ghudhiya bi haramin, perangkat hidupnya pasti akan haram itu. Ya. Pasti akan haram. Tidak mungkin ada orang terbiasa yang halal mencari yang haram, itu mustahil. Tapi kalau orang sudah memasukkan yang haram pada mulutnya, itu yang paling berbahaya. Perangkat hidupnya bisa haram. Kata Nabi, kalau situasi ini terjadi, maka doanya tidak akan pernah terkabul. Tidak akan pernah. Dan itu puncak penyakit hati ada di situ. Dan yang paling sulit mengeluarkannya, membersihkannya nanti di bagian yang kedua, itu yang masuk yang haram ke dalam mulut, itu yang paling susah. Ya. Yang lainnya mudah. Kami pernah menguji Bu 30 anak, ya. Dikumpulkan di satu tempat, konon belajar di sekolah-sekolah Islam dan menghafal Quran. Ya. Saya agak penasaran, saat itu saya bilang coba kumpulkan, saya ingin tahu bagaimana hafalan Qurannya. Tapi yang paling menarik, saya fokus saja, ada satu anak yang unik sifatnya, unik, diaturnya sulit luar biasa, sulit. Tapi saat bergabung itu dia bisa bertahan, lihat begini, ya. Pertemuan pertama patuh baik, ya. Tiba-tiba mulai aktif, tapi bertahan sampai selesai. Saya agak kebingungan, kok bisa ya, orang tuanya soleh luar biasa, ibunya solehah, rajin mengaji, baik ya, ayahnya juga baik, Masya Allah teduh orangnya. Saya pikir ini ada yang tidak tepat ini, tidak nyambung ini. Tidak mungkin terlahir dari rahim seorang yang solehah anak yang bermasalah, itu mustahil, mustahil. Maka ternyata setelah taklim selesai, ibunya mendekati, Alhamdulillah Ustaz, anak saya bisa bertahan. Biasanya saya bawa ke sekolah manapun, saya tunggu 5 menit di depan sekolahnya. Itu gurunya langsung mengantarkan kembali untuk dibawa pulang. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata anak itu anak adopsi, dilahir kembar dari ibundanya. Satu diambil oleh salah seorang artis, satu lagi oleh beliau itu. Ibu tahu apa yang terjadi? Kenapa diadopsi? Karena ibunya saat mengandung itu seringkali senang minum minuman keras. Bapaknya pencuri. Yang haram tuh komplit itu. Komplit, ya. Bahkan sebelum anak ini lahir sudah terzolimi itu. Ya. Nah, itu tidak mudah, itu merubahnya tidak mudah. Ya. Jadi mulai bertahun-tahun, karena sudah jadi daging itu. Ya. Harus ada makanan yang halal lagi yang bisa menghilangkan yang haramnya. Ya. Harus ada lingkungan yang halal lagi yang membentuk yang haramnya, ya, yang mengeluarkan yang haramnya. Itu tidak mudah. Karena itu saya pesankan betul Pak, mohon izin, mohon maaf sebesar-besarnya. Demi Allah saya katakan, jangan pernah bawa secuil pun yang haram dalam kehidupan, karena fatal akibatnya, fatal. Bapak bawa rezeki yang haram dimasak oleh ibu, yang makan bukan 1-2 orang, bisa banyak orang, ya. Atau setidaknya ibu pun mendapatkan yang haram dalam kehidupan diterapkan pada anak, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Bukan hanya akan menghambat kecerdasannya, tapi yang berbahaya itu akan menghambat keimanannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma Anda punya anak jenius tapi bisa maksiat dalam kehidupan, ya. Itu yang paling berbahaya. Saya kira itu bagian yang pertama yang kita akhiri sampai di sini. Jadi kesimpulannya, jika Anda ingin terbebas dari penyakit-penyakit hati, maka jangan sampai ruang-ruang penangkap informasi ini, mata, telinga, mulut, dan yang lainnya digunakan untuk menangkap yang buruk-buruk yang dilarang oleh syariat atau dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maaf,
kelihatannya seperti mudah, tapi prakteknya tidak semudah yang diucapkan. Ya, karena mulai bangun pun ibu bisa mendengar sesuatu yang salah. Mulai lihat TV sudah bisa melihat yang keliru. Ya, mulai keluar dari masjid ini pun bisa memandang sesuatu yang tidak tepat. Ya. Sekira itu, bila ada yang akan ditanyakan atau sesuatu yang disampaikan, sekiranya ada waktu barangkali sampai sekitar 7 atau 10 menit ke depan, kami persilakan. Pertama yang terkait dengan topik dulu, kalau tidak terkait dengan topik maka silahkan bisa menyampaikan yang di luar topik. Ada? Baik, jelas uraiannya? Oh, kalau jelas barangkali tidak perlu ada yang ditanyakan ya. Saya tahu. Yang di luar topik silakan. Alhamdulillah, silakan. Masih ada yang menulis? Surah? Oh iya. Ibu kan baca terjemahan. Saya baca Qurannya. Kadang-kadang terjemahan tidak setepat dalam bahasa Qurannya. Baik. Saya beri perbandingan begini. Ibu sekalian, ada redaksi-redaksi dalam terjemahan. Terjemahan itu bukan makna Quran yang sesungguhnya. Terjemahan itu keumuman dari maknanya. Ya, keumuman. Saya beri contoh begini. Apa bahasa Qur'annya? Wahyu pertama turun apa? Wahyu pertama turun, Iqra. Apa artinya? Ibu lihat terjemahnya, bacalah ya. Sekarang tolong ibu buka Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Saya ingin berikan perbandingan dulu. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Ayat ke-45. Bacalah ya. Bacalah. Lihat sekarang lihat Qur'annya. Jangan lihat terjemahnya, sekarang lihat Qur'annya. Utslu ya. Di situ diartikan bacalah. Jelas ya? Sekarang ibu cek di mushaf yang ibu pegang atau bapak pegang, silakan sampaikan pada saya, mushaf mana yang terjemahannya bukan bacalah. Saya kira semua mushaf yang dicetak di Indonesia ini menggunakan terjemah dengan kalimat bacalah. Pertanyaan saya, kok bisa dua kata berbeda diterjemahkan dengan kalimat yang sama? Ya. Kenapa wahyu pertama turun Iqra terjemahannya bacalah, sedangkan setelah wahyunya turun, banyak ayat turun, berubah menjadi utslu diterjemahkan dengan bacalah juga. Padahal ini dua kalimat yang berbeda. Ya. Kalau kita sebutkan Iqra, pelan-pelan, itu asalnya dari kata qiraah. Kalau kita sebutkan utslu ma uhya ilaika minal kitab, asalnya dari kata tilawah. Pernah dengar qiraah Quran? Pernah dengar tilawah Quran? Baik, apa perbedaannya? Mari kita lihat ya. Kalau qiraah itu hanya sekedar baca, membaca yang nampak, yang tertulis, tanpa menuntut kita memahami artinya. Baca saja ya. Pelan-pelan. Tapi kalau disebutkan tilawah ini utslu, itu artinya punya tiga makna, tiga arti. Satu, baca seperti qiraah, baca. Yang kedua, pahami apa yang dibaca. Bukan sekedar baca, pahami apa yang dibaca. Yang ketiga, amalkan apa yang telah dipahami itu. Baca, pahami, amalkan. Kenapa wahyu pertama turun itu menggunakan kalimat qiraah, Iqra, bukan tilawah? Karena Nabi Muhammad SAW itu jangankan memahami, baca saja nggak bisa. Ya. Karena itu dalam bahasa Arabnya litta'kidi ummiyati Muhammad SAW, kalimat Iqra diturunkan untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu ummi sifatnya, ummi, jangankan paham, baca aja. Makanya saat dimintakan Iqra, kata Jibril, kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca ya. Ini jangankan paham, baca aja nggak bisa. Kalau kalimat Qur'annya menggunakan kata utslu, itu salah Qur'annya, salah Qur'annya. Itu menandakan Nabi bisa baca ya. Jelas sampai sini? Tapi ketika Nabi membacakan karena Allah, kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, jangan baca karena kamu nggak bisa baca.
Jangan baca karena tidak ada guru yang pernah mengajari engkau membaca. Bacakan, lakukan karena Allah yang menciptakan engkau saja begitu mudah, apalagi hanya menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Maka Nabi Muhammad lakukan karena Allah, yakin dengan Allah, maka tiba-tiba yang dibacakan oleh Jibril bisa diikuti. Allahu Akbar. Saking lancarnya, Bu, itu ingin cepat-cepat mengucapkannya. Ya. Sampai turun nanti Quran surah 75 di ayat ke-16 sampai 18-nya. Ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, jangan cepat-cepat menggerakkan lisanmu ingin cepat mengikuti bacaannya. Ya. Kamu lakukan saja, ikuti bacaannya Jibril itu, kami tanamkan Quran dalam jiwamu. Ya. Baik, nanti lain waktu kita bahas bagaimana petunjuk di Quran, cara belajar cepat mendapatkan ilmu. Ya. Ya. Lakukan karena Allah, maka ibu akan dapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Saya ulang ke sini. Tapi ketika wahyunya sudah turun, sudah terkumpul, ya, muncul perintah-perintah untuk ibadah, ya, sudah terbiasa mendekat kepada Allah, ternyata kalimatnya berubah dari ikra menjadi utlu, dari qiraah menjadi tilawah. Pelan-pelan. Ketika turun perintah solat, sudah terbiasa baca, turun perintah solat, maka kalimat untuk memulai solat itu tidak diawali dengan ikra tapi utlu. Coba cek, ayat itu kan tentang solat tuh. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lihat cara menerjemahkannya. Sebelum Anda salat, kata Quran, baca dulu bacaan-bacaan salat. Pahami dulu bacaan-bacaannya. Pahami apa yang nanti akan dibacakan dalam salat, ya. Setelah paham itu silahkan salat, tunaikan salat, ya. Nah, salat yang dipahami bacaannya itu, dimengerti apa yang diungkapkan itu yang melahirkan kekhusyuan sehingga berdampak diri kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Karena paham yang dibaca. Jadi kalau orang paham bacaan sholat, misal Ibu Abu Bakar saja saat takbir itu saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar sampai gemetaran tangannya, ya, gemetaran. Karena saking pahamnya dengan kalimat akbar, beliau takut saat bertakbir itu membawa kata kabir, ya, kemegahan dalam dirinya. Ya. Kalau orang paham dengan kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya, itu bisa menangis bercucuran air mata karena dia sedang bertobat itu. Ya. Itu kalimat utslu, karena itu menggunakan kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Itulah sebabnya ayat ini sekaligus menjadi sindiran bagi umumnya orang-orang yang sholat. Kata Quran, kalau dalam bahasa bebasnya, bahkan umumnya orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita kalau nggak ngerti? Coba cek. Ya. Tapi poin yang mau saya sampaikan, ada perbedaan di antara dua kata ini. Ini poinnya. Ya. Makanya orang tua kita dulu itu selalu mengarahkan pada tilawah, Bu, bukan qiraah. Coba cek, kalau ada acara-acara itu kan, ya, qori'nya bacakan Qur'annya, di sampingnya kan suka ada siapa? Sari tilawah kan, ya, Bu Sari bacakan tilawah menjadi sari tilawah, ya. Dalam bahasa Arab nggak ada sari tilawah, yang ada tilawah saja, ya. Barangkali yang membacakan dulunya Bu Sari jadi sari tilawah. Baik. Nah, kembalikan kepada pertanyaan Ibu, kalimat yang tepat tadi balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan dalam diri manusia itu sebetulnya ada pandangan hati, ya, yang bisa menampakkan kebenaran. Nah, itu yang diartikan di terjemah tadi, kebenaran itu yang akan menjadi saksi di akhirat nanti. Itu maksudnya, ya. Jadi ketika seseorang misalnya mengingkari perbuatannya, lisannya nggak akan bicara. Yang bicara itu nanti perangkat tubuhnya, dirinya. Misal di surat Yasin seringkali kita dengarkan, ya. Maaf, saya mau tanya dulu, kalau di dunia kita sekarang kalau orang ditersangkakan itu dengan berapa alat bukti? KPK menetapkan tersangka, polisi menetapkan tersangka, berapa alat bukti? Minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti. 2 alat bukti yang kuat jadi tersangka. Allah akan mentersangkakan seseorang justru minimal dengan 2 alat bukti. Ini sudah hukum kehidupan. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Pada masa itu nanti akan dikunci rapat mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara itu tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian bersaksi kakinya. 2 alat bukti. Selanjutnya apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Mata hatinya dibuka, ya. Di ketika mata fisiknya ditanya, kenapa kamu saat melihat kamu tidak melakukannya? Lihat orang sholat kamu gak ikut sholat. Kata mata berkata, ya Allah, pemilik saya tidak mengikuti itu, tidak meresponnya. Lalu dibukakan rekaman kehidupannya, mata hati diperlihatkan. Oh, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Itu yang dimaksudkan balil insanu ala nafsihi basirah. Pertanyaan pentingnya sebetulnya, sebelum ditanya di hari kiamat nanti, apa yang menyebabkan itu menjadi saksi dalam hal yang buruk? Karena ada yang haram masuk, ada penyakit yang salah masuk gitu.
Karena itu supaya dia tidak jadi saksi akan keburukan kita, mata fisik jangan lihat yang jelek. Itu maksudnya. Ya. Mulut jangan memasukkan yang haram, itu poinnya. Ya. Ibu yakin nggak kalau sekarang ada kamera itu? Yakin itu sedang disorot, gitu ya? Baik. Ini semakin canggih kamera, itu semakin tidak kelihatan. Ya. Saya kemarin diskusi dengan beberapa analis. Ya. Sekarang ada kecenderungan katanya Pak Ustadz, ada kecenderungan para ibu-ibu itu suka memoto suaminya. Suka dikirim kalau beraktivitas, sekali jepret berapa dilihat dia, ya. Dan tidak kelihatan. Saya bilang ada kamera yang sangat canggih. Di hukum kamera itu semakin canggih semakin tidak kelihatan, semakin nggak nampak. Itu kamera Allah. Ya. Saking canggihnya nggak bisa lihat. Tapi nanti akan ditampakkan. Jangankan yang zahir, yang batin dalam diri seseorang itu bisa dibuka. Ya. Saya mau tanya begini. Ya. Mungkin tidak ada satu tayangan, misal baik tayangan ta'lim atau film keislaman dan sebagainya, ditampilkan menjadi tontonan kalau tayangannya masih tidak bagus. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Ada sensor dulu ya. Ya. Gerakan yang tidak bagus, sensor, buang ya. Suara yang tidak jelas, dubbing supaya kedengaran bagus kan? Baik. Kenapa Anda tidak sensor film kehidupan kita sebelum diputar di akhirat nanti? Sensor dari sekarang. Barangkali ada gerakan-gerakan yang tidak bagus, sadar kita ada yang salah, ya. Ada kata-kata yang harus didubbing. Barangkali lewat lisan itu ibunda Anda pernah menangis dulu, yang belum sempat termaafkan itu, saking meninggalnya, saking parahnya kemudian meninggal dunia, Anda belum sempat minta maaf. Hati-hati, kalau dalam hidupnya sudah belum sempat berbakti, masa saat meninggalnya pun belum sempat berbakti juga? Masih diberi kesempatan, ayo dubbing dari sekarang, ya. Barangkali karena lisan itu orang pernah kecewa, tetangga pernah sakit hati, ya. Karena raut wajah itu Pak, gitu kan, istri pernah kecewa, macam-macam terjadi. Ayo dubbing dari sekarang, sensor sebelum itu diputar. Ya. Barangkali masih diberikan kesempatan sampai hari ini karena ada yang harus diperbaiki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita selalu bersabar dan berprasangka baik pada Allah walaupun doa yang kita panjatkan belum nampak hasilnya? Masya Allah. Saya beri gambaran gini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Itu yang 3 tahun. Quran surah ke-21 ayat ke-83 sampai ke-84 itu yang 20 tahun. Satu, Quran surah 2 ayat ke-144 itu yang 3 tahun. Kedua, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84 itu yang 20 tahun. Kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Itu yang puluhan tahun tak terlukiskan, bisa 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya. Pelan-pelan Bu ya. Jawabannya, solusinya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Dan Quran surah ke-21 ayat 90 sampai 91. Itu solusinya. Pelan-pelan. Baik, mari kita jawab. Nabi Muhammad SAW, ya, saat beliau mulai menunaikan salat dalam misi risalahnya, itu selalu nengokkan kepalanya ke langit Bu, minta dipindahkan kiblatnya. Ya, karena saat itu kiblat pertama menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat pertama saat salat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi beliau itu selalu meminta kepada Allah, nengok ke atas gini ke langit, mohon supaya bisa dipindahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya. Ibu tahu apa yang terjadi? Apakah saat beliau seringkali menghadap ke langit begini dikabulkan doanya seketika? Tidak. Ternyata nunggu setahun, nunggu 2 tahun, baru setelah pindah ke Madinah, ya Masya Allah, setelah pindah dalam perjalanan ke rumahnya Ummul Bashar, diundang dalam satu jamuan zuhur, ya, berangkat beliau ke sana, saat makan siang itulah kemudian tiba panggilan salat, saat menunaikan salat baru turun ayat Al-Baqarah 144 itu. Setelah pindah ke Madinah kurang lebih 3 tahun itu. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami selalu perhatikan engkau. Lihat kalimatnya, kami selalu perhatikan engkau. 3 tahun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
engkau seringkali memalingkan wajahmu ke langit memohon supaya dipindahkan kiblatnya, ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai sekarang silahkan palingkan dirimu, pindahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Maka berputarlah salatnya 180 derajat begini, berputar, ya, dan diikuti oleh para sahabat. Sampai hari ini tempat itu kemudian dikenal dengan Masjid Kiblatain, ya, Masjid Kiblatain. Pelan-pelan. Jadi Nabi berdoa baru dikabulkan setelah berapa lama? 3 tahun. Nabi Ayyub alaihi salam sakit luar biasa, diuji dengan luar biasa, penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya, tidak akan dialami orang setelahnya, ya. Istrinya mengatakan, kalau dalam bahasa kita apa? Papa kan Nabi Rasul. Nabi Rasul. Angkat tangan bermohon kepada Allah, mintakan. Bukankah doa Nabi akan cepat dijawab? Apa kata Ayub? Kalau dalam bahasa kita, berapa lama kita mendapati kesenangan? Kata istrinya kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan seperti ini? Saya sakit, ya, kita kehilangan harta benda. Kata istrinya beberapa tahun, ya. Kalau beberapa tahun itu ukurannya barangkali 7 tahun, 8 tahun, sabar itu, ya. Kata Ayub, nanti saja kalau sudah masa sakit ujian ini sama dengan masa senangnya sama-sama 20 tahun, baru saya akan mengangkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya diberikan kesenangan 20 tahun, diuji beberapa tahun, langsung mengeluh kepada Allah. Nanti kalau sudah tiba masanya sama-sama seperti itu, baru saya minta. 20 tahun berdoa dikabulkan. Wa ayyuba idz nada rabbahu rabbi anni massani adh-dhurru wa anta arhamar rahimin fastajabna, dijawab 20 tahun. Nabi Zakaria menikah, berumah tangga, belum memiliki keturunan. Tapi Masya Allah, tidak pernah putus asa, berdoa sampai dikatakan di surah Maryam itu dari ayat 3 sampai dengan nanti puncaknya ayat 13 setelah lahirnya Yahya, itu kata beliau, saya tidak pernah putus berdoa, ya Allah, wasta'ala ra'su syaiba, sampai rambut saya memutih, beruban, fisiknya sudah lemah. Ibu bisa terbayang nggak? Ada orang berdoa terus sampai fisiknya sudah semakin lemah, rambutnya sudah beruban, artinya berapa tahun itu berdoa tuh? Belum terkabulkan. Baru dikabulkan ketika beliau merawat Maryam mihrab, berdoa kepada Allah di Ali Imran Quran surah 38 ayat 39 itu. Baru dikabulkan setelah puluhan tahun. Ibu bisa bayangkan, ada Nabi Rasul 3 tahun, puluhan tahun berdoa tidak putus asa, baru dikabulkan, ya. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, baru 3 hari berdoa ingin cepat dikabulkan. Quran surah 2 ayat 155, Al-Baqarah 155. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 155, 155. Nanti ditutup baru terakhir, baru saya jawab rasionalitas doanya. Pelan-pelan. Posisi sebelah kiri paling atas. Wala nabluwannakum bisyai'. Lihat persamaannya. Dan setiap orang yang hidup, kata Al-Quran, setiap orang yang hidup pasti akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Jadi kata Allah, setiap orang hidup pasti punya masalah, akan diuji dengan masalah. Perhatikan rumusnya Bu ya, Pak ya. Masalah ini diujikan oleh Allah kepada kita bukan ingin menjadikan kehidupan kita bermasalah, bukan, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau tidak diciptakan marah, bagaimana ketahuan sabar? Kalau tidak dibuat bohong, bagaimana bisa ketahuan jujur? Ya. Kalau tidak diciptakan sombong, bagaimana bisa nampak rendah hati? Nah, jadi kata Quran, pasti orang hidup itu pasti punya masalah. Tidak ada yang hidup yang tidak punya masalah. Ibu tuh kelihatan tenang-tenang nulis, itu mustahil nggak punya masalah itu. Ya, barangkali lebih besar dibandingkan dengan yang terlukiskan. Ya. Di saat seseorang tidak ingin punya masalah, itu artinya nggak mau hidup. Ya. Karena persamaannya hidup pasti punya masalah. Saat dia tidak punya masalah, pasti sudah tidak hidup. Ya. Saya cek dulu, ibu ingin punya masalah atau tidak? Tidak. Agak bingung ini ya. Dijawab pengen, takut gak bisa selesai. Ya. Dijawab tidak, takut gak hidup. Lihat sini.
Masalahnya banyak. Ya. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Saya tutup ke ujungnya saja. Lihat ujungnya. Wa basyiris sabirin. Kata Allah, berikan kabar gembira yang saat diberikan ujian itu dia sabar. Pelan-pelan dia sabar. Jadi rumusnya, saat kita diuji dengan masalah, saya, Anda, kita semua, kata Quran pilihannya cuma satu, tidak ada yang kedua, apalagi tiga. Pilihannya hanya satu, sabar. Karena mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Ada banjir datang, macet. Ya. Sebagian gerbang tol Cikunir misalnya ada yang rubuh tuh kemarin. Orang pada mengeluh, ngapain ngeluh? Ya. Toh mengeluh juga tidak akan bisa memperbaiki itu lagi. Terima dulu. Ya, sabar dulu, terima. Kesabaran nanti melahirkan pikiran yang jernih, respon mulai muncul. Tapi yang menarik di Quran, kalau kesabaran sudah hadir, adab selanjutnya bukan ikhtiar dulu. Adab selanjutnya mintakan solusinya kepada Allah supaya dibimbing mencari solusi terbaik. Permintaan itu yang disebut dengan doa. Quran surah Al-Baqarah kedua ayat ke-45. Lihat. Wasta'inu bis sabri. Sabar dulu. Wasta'inu, ini poin kita. Kita ambil kesabrinya dulu, salatnya nanti di sesi yang lain. Kata Quran, jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, mintakan solusinya. Minta solusi itu artinya berdoa. Ya, mohon kepada Allah, mohon. Ya. Bisabri, kalimat sabar digandingkan dengan minta tolong. Artinya sikap orang-orang yang sabar itu kalau bisa menerima dengan sabar, maka muncul jalan keluar yang pertama kali, dia akan mohonkan solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap sabar bisa melahirkan ketenangan, memudahkan kita untuk memanjatkan doa. Jelas sampai sini? Sekarang mari kita sambungkan. Kalau kemudian kita berdoa kepada Allah, lalu kita bertanya, bagaimana sifat Allah dalam mengabulkan doa kita? Apakah seketika akan dikabulkan? Apakah akan tertunda? Atau jangan-jangan diganti dengan yang lebih baik? Ya. Yuk sekarang kita bahas bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ini inti pertanyaannya tadi. Ya, kita akan jawab. Tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bersabar saat doa kita mulai dipanjatkan atau menunggu jawaban dari doa. Lihat poinnya, lihat poinnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 186. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Muhammad, jika Anda hambaku mencari-cari aku, bertanya kepadamu. Jadi ada orang mencari-cari Allah. Maaf, saya tanya ibu, bapak, kalau ada orang mencari-cari Allah, umumnya itu apa kebutuhannya? Biasanya punya masalah. Ya, punya masalah. Baru cari Allah. Dia mau berdoa, minta. Perhatikan, ini bagus sekali dalam bahasa psikologi. Fa inni qarib. Katakan kepadanya, tidak usah lelah mencari. Aku sangat dekat. Sangat dekat. Ibu bayangkan begini ya, misal ustadznya terlambat, ada pengajian, ibu tanya, bu, mana ustadznya? Aduh, saya belum tahu nih, belum ada info. Dengan yang kedua, ustadznya menyampaikan sudah dekat. Ya. Mana yang memberi harapan? Kalimat pertama atau yang kedua? Kedua. Dan cenderung memberi ketenangan ya. Kata Allah, saya tidak perlu dicari, saya sangat dekat. Asal kamu mau mendekat, saya dekat. Yang paling menarik, lihat, setelah dekat dengan Allah baru dijawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Biasanya kalau sudah dekat dengan Allah kan minta ya, berdoa. Nah, kata Quran, sifat doa itu kalau dipanjatkan seharusnya akan dijawab. Ya. Akan dijawab. Mustahil ada doa yang tidak dijawab. Setiap doa itu pasti dijawab. Ya, pasti dijawab. Ya. Yang tidak dijawab itu cuma salah satunya tadi ya, ada sesuatu yang haram pada dirinya yang menjadikan doa terhambat ya. Jadi sifat doa kata Quran itu kapanpun akan dijawab. Bahasanya menggunakan ujib fi'il mudhari pakai hamzah ya. Kalau kalimatnya fi'il mudhari dalam bahasa Inggris itu setidaknya punya 3 makna ya. Present, continuous, atau future. Kalau tidak sekarang dijawab, nanti dijawab, atau di masa yang akan datang pun akan diberikan. Sekarang perhatikan, cara Allah menjawab ini ternyata nanti ada 3 cara. 3 cara. Bisa present, saat dia meminta, seketika diberikan.
Ibu minta, ya Allah, anak saya mau ujian, mohon luluskan ya Allah. Seketika diberikan. Baik. 2, pelan-pelan. Dan kita berakhir di sini ya, mohon maaf karena kami harus ada di tempat lain harus mengisi. Kata Quran, Allah akan memberikan jawaban doa saat kita sanggup untuk menerimanya. Ya. Di yang pertama langsung diberikan. Yang kedua ditunda sampai kita sanggup menerima apa yang kita mohonkan. Ya. Saya berikan ilustrasinya begini. Ibu punya anak SD, masih baru masuk SD kelas 1. Lihat teman-teman di sekitar yang sudah senior dibandingkan anak ibu itu sudah punya motor. Lantas anak ibu meminta anak bapak supaya bisa dibelikan motor. Anda punya kemampuan, dibelikan tidak? Tidak. Umumnya tidak. Umumnya tidak. Akan ditunda itu sampai dia sanggup untuk bisa menaikinya. Siap. Nah, ada sifat doa begitu. Kadang-kadang saat dimintakan menurut Allah, kamu jangan dulu. Ya Allah, saya butuh kendaraan ya Allah, ya, supaya dengan kendaraan itu hamba bisa lebih mudah mengikuti taklim, salat berjamaah. Kata Allah, jangan dulu sekarang, karena iman kamu belum kuat, masih naik turun. Nanti begitu punya kendaraan mulai muncul ria, amal kamu bisa habis. Ya. Wah, kalau dulu kan tinggal jalan, begitu punya motor, den, ya, baru berangkat masjid diputar-putar komplek tetangga itu ya, nggak tahu tetangganya sedang ke Bandung itu, pahalanya habis. 3, Allah akan mengganti, ini poin pentingnya, mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Allah mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang keinginan kita itu beda dengan kebutuhan kita. Karena itu saat kita meminta sesuatu, ini seringkali tidak sadar bahwa sebetulnya yang dimintakan itu sudah dikabulkan, cuma kita tidak sadar. Lebih baik sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Ingat, pengabulan doa itu bersanding dengan kebutuhan bukan keinginan. Ya. Nah sekarang, bagaimana sikap kita kalau ternyata apa yang dimohonkan ini nampak belum terkabul seketika? Sama seperti Nabi meminta dikabulkan 3 tahun kemudian, Nabi Ayub 20 tahun kemudian, Nabi Zakaria puluhan tahun kemudian. Karena menurut Allah Nabi saja belum siap sekarang, nanti ada tahapan-tahapan. Ya, barangkali kamu belum banyak berdoa, sekarang kamu banyak berdoa, pahala datang. Ya, dengan banyak berdoa tahajudnya jadi lebih rajin. Ya, bukankah kalau sudah punya masalah tahajudnya jadi rajin? Ya, puasanya meningkat, baca Qurannya nambah. Ya, itu di Quran surah ke-70 ayat 19 sampai 23. Itu kata Quran begitu tuh. Ada yang demikian. Ya, di Allah kadang-kadang biarkan itu supaya pahala berkumpul. Ya, tapi yang menarik, cara kita menyikapinya itu tidak mudah. Kadang-kadang naik turun. Apa Allah tidak mengabulkan juga ya? Nah, kita tutup. Kalau dalam suasana demikian, maka Allah berikan jawaban di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Ini pamungkasnya. Ya, Quran surah kedua ayat 216. Posisi sebelah kiri paling atas. Sudah? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Jika Anda punya persoalan serius dalam kehidupan, ya, saya ulang. Kata Allah, diwajibkan bagi kalian itu berperang, memerangi diri. Ya. Ayat itu sedang berbicara tentang konteks jihad fisik, ya, konteks peperangan. Ya. Tapi ulama tafsir memahaminya dengan lebih luas. Ya. Perang yang paling sulit itu bukan memerangi musuh yang nampak, ya, tapi memerangi keadaan diri kita yang tidak stabil. Ya. Perang melawan iri hati, perang melawan malas, perang melawan dengki, ya, perang melawan hal-hal buruk dalam diri. Nah kata Quran, lihat kalimatnya. Kalau ibu bapak punya perasaan-perasaan yang tidak baik saat berdoa kok belum dikabulkan juga, kata Quran perangi itu. Ya. Wa huwa kurhul lakum, walaupun saat memerangi perasaan itu barangkali tidak menyenangkan itu, gak enak. Ya. Lihat logikanya. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang tidak disukai itu ada hal-hal yang terbaik yang Allah siapkan untuk Anda. Kita harap-harap ingin dikabulkan segera, kata Allah jangan. Ada pahala yang saya mau berikan karena kamu seringnya berdoa, seringnya salat, seringnya baca Quran. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Tapi di balik yang kamu harap-harap cepat itu barangkali ada keburukan yang nanti bisa didapatkan. Apa logikanya? Ujungnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu apa yang terjadi di masa depan, kamu tidak tahu. Ya. Barangkali ibu minta cepat sekarang bagus, tapi di masa depan ada masalah. Ya.
Ya Allah, mohon luluskan anak saya ya Allah ke ITB ya Allah. Ternyata tahun pertama nggak lulus, tahun kedua nggak lulus, ya. Baru diberikan lulus tahun ketiga. Atau bahkan mungkin dialihkan, harap-harap ke ITB, tiba-tiba masuk ke YIN. Bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Kami dulu 2003, Ibu, saya punya keinginan kuat ke Madinah dulu, ke Madinah. Bahkan dulu berkasnya dipersiapkan, kemudian diberikan rekomendasi, dan kalau dalam hukum diberikan tanda tangan yang rasanya di Timur Tengah itu sulit untuk menolak, ya, karena ada tokoh-tokoh tertentu di Indonesia yang kalau sudah memberikan rekomendasi itu cepat diterimanya. Ingin berangkat ke Madinah, Ibu tahu apa yang terjadi? Qadarullah seketika terjadi bom Bali, ya. Saat terjadi itu semua jatah-jatah beasiswa ke Timur Tengah itu ditutup peluangnya. Jangankan lewat beasiswa, masuk ke sana saja itu diperketat, tertutup. Anda tahu apa yang terjadi? Ingin ke Madinah, ke Saudi, tapi berangkatnya ke Libya, ke Tripoli. Saya baru mengerti setelah terjadi, setelah selesai masa studi itu. Ternyata lewat Libya itulah kita bisa singgah, bukan cuma sekedar ke Madinah. Ya. Kita bisa singgah ke Mesir, kita bisa singgah ke Tunisia, kita bisa singgah ke UAE, kita bisa singgah ke berbagai tempat, dan kita bisa ketahui itu. Kalaulah dulu Allah sampaikan saya, dikabulkan misalnya ke Madinah saja, belum tentu bisa masuk ke negara lain. Ya. Tapi ternyata Allah menginginkan lebih. Karena itu, jika Anda sedang berharap sesuatu, sabar terima itu, barangkali ada yang lebih baik yang sedang Allah persiapkan di balik itu semua. Dan tolong jangan tergesa-gesa, kata Nabi, orang yang berdoa tergesa-gesa itu doanya tidak akan pernah dikabulkan. Ya. Kata sahabat, kita tutup, wa manil ajalah ya Rasulullah. Siapa yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang saat berdoa langsung menyimpulkan doanya tidak terkabulkan, maka sepanjang dia berdoa tidak akan pernah dikabulkan lagi. Ya. Di apapun yang sudah disampaikan, tugas kita berdoa, tugas Allah mengabulkan. Dan tolong jangan mengerjakan sesuatu yang bukan urusan kita, ya, jangan dipikirkan itu. Cukup ibu berdoa saja, nanti giliran Allah yang mengabulkannya. Kami kira kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Yang belum terjawab ini saya pegang, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kami akan bisa bacakan ini ya. Kemudian mohon izin menyampaikan informasi sebelum menutup. Satu, ibu yang punya waktu luang nanti tanggal 21 Februari hari Ahad di Bekasi, kami punya, insya Allah akan mengadakan acara namanya Bekasi Ihsan Fair, ya, Bekasi Ihsan Fair. Itu nanti ada beberapa acara yang menurut kami cukup baik. Satu, ada talk show, ya, tentang makna ihsan dalam kehidupan, ya. Nanti insya Allah akan menghadirkan ada wali kota Bekasi, ada juga MUI Jawa Barat yang memberikan gambaran situasi keislaman terkini, ya. Kedua, ini yang penting, nanti kan ada launching metode cepat menghafal Quran, ya. Jadi ada mushaf yang kami launchingkan, ada petunjuk-petunjuk cara cepat menghafal Quran, barangkali bisa bermanfaat. Ketiga, nanti ada informasi pre-college, ya, beasiswa ke Timur Tengah. Nanti yang suka tanya-tanya beasiswa, kita buka tendanya, boothnya. Di situ nanti ada informasi-informasi, termasuk ada kelas ulama yang akan kita buka. Barangkali nanti ada anak atau kerabatnya yang ingin bisa mengikuti itu. Dan yang terakhir, ada bot tentang materi talim yang bisa diambil, di-copy, di-download secara gratis nanti, ya, bisa didapatkan. Kami kira itu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.